Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa qudwatuna wa imamuna wa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih digerakkan kita untuk menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada Allah masih diperkenankan anggota tubuh kita untuk berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu hakikat daripada rezeki dan kelimpahan karunia yang Allah berikan ketika kita di dunia. Maka suatu tanda yang sangat besar jika hamba Allah, jika umat Nabi Muhammad masih diperkenankan untuk berdoa, diperkenankan untuk berzikir, itu pertanda mereka masih diinginkan suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, jika Nabi Muhammad sudah tidak mengakui sebagai umatnya, maka sulit bagi umat tersebut, sulit bagi hamba tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hakikat dari sebuah musibah. Sebuah musibah bukan rumah kebakaran, sebuah musibah bukan tanah longsor, sebuah musibah bukan banjir. Hakikat musibah ketika hamba tersebut tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah paling besarnya musibah, musibah secara tidak langsung yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jika Allah menginginkan hamba tersebut terperosok masuk ke dalam lubang neraka, maka hamba tersebut digiring oleh Allah di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan sisa usia yang Allah berikan kepada kita selalu diberikan rezeki karunia yang paling besar, yaitu diperkenankan kita untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah serta bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa minha ijtinabu ma'asi jawarih. Dikatakan termasuk adab, termasuk sopan santun, yaitu adalah ijtinabu ma'asi jawarih, yaitu menghindarkan anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sopan santun kita di hadapan masyarakat dengan kita tidak berbuat yang melanggar undang-undang, tetapi sopan santun di hadapan Allah yaitu ketika kita tidak melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma'asi jawarih fa ma'asil batn mithla akl riba wa syurbu kullu muskirin wa akli mali yatim wa kullu ma haramallahu alaihi minal ma'kulat wal mashrubat. Wa qad la'ana Allah wa rasuluhu akli riba wa kullu man 'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kullu min 'ana ala saribuha hatta bai'u laha. Dikatakan oleh Al-Imam bin Ahmad Al-Habsyi, Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa amma ma'asid jawarih, maksiat anggota tubuh ini berbagai macam, antara lain mithla aklir riba, fa ma'asi batn, terbagi menjadi maksiat perut. Apa itu maksiat perut yang paling berbahaya? Mithla aklir riba, yaitu memakan bunga. Dia berkaitan dengan rentenir. Ini kemaksiatan yang paling mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di situ, man adzantu waliyan faqad adzani bil haqq, barang siapa memusuhi waliku maka dia seperti mengibarkan peperangan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama,
Yang kedua, Allah juga mengatakan bahwa jika seseorang ingin mengibarkan peperangan kepadaku, jika seseorang benar-benar ingin menentang kepadaku, jika seseorang memang benar-benar ingin untuk melawanku, maka kerjakanlah perbuatan riba. Maka di situ engkau akan mendapatkan perang terhadapku. Naudzubillah min dzalik. Dan riba ini suatu permasalahan yang sangat sudah menggurita di dalam kehidupan umat Islam di zaman ini. Maka banyak persoalan tentang masalah riba. Sampai-sampai Dewan Fatwa mengatakan tidak boleh kita ini kompromi dengan bank sama sekali, bank konvensional maupun bank syariah. Karena bank syariah saat ini memang suatu bentuk konvensional yang disyariahkan, cuma namanya aja syariah, tetapi bentuk di dalam muamalahnya tetap menggunakan konvensional. Bagaimana itu bisa terjadi? Di dalam eksekusi. Jadi di dalam suatu tatanan di dalam syariat terperinci syariatnya seperti ini. Tetapi jika seseorang meminjam uang di bank akan menyalahi peraturan daripada peraturan syariat, yaitu ketika mengeksekusi daripada sang pemilik tanah atau sang pemilik daripada barang tersebut. Inilah yang menjadi larangan di dalam seseorang ini menaruh atau bermuamalah dengan bank atau dengan bermuamalah dengan lembaga-lembaga yang sifatnya menggunakan riba. Makanya di dalam suatu pegadaian ditulis mengatasi masalah tanpa masalah. Ini benar mengatasi masalah penuh masalah. Sebenarnya menulis ini. Karena nggak ada solusi di dalam hukum tersebut. Kita tegas mengatakan itu adalah perbuatan yang salah. Akan tetapi dengan keadaan kita yang saat ini, keberadaan bank ini sangat menguntungkan kita. Yang pertama dengan apa? Dengan kemajuan seseorang ini pergulatan di dalam ekonomi. Misalnya kalau kita butuh dana, sedangkan saudara kita berada di Jakarta, kita bisa dengan transfer, bisa dengan mobile banking, bisa dengan cara-cara yang mudah menggunakan daripada transfer uang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki akhlak yang baik. Para bank ini memiliki akhlak yang baik. Ini permasalahannya di sini sekarang. Ketika seseorang membutuhkan uang, dia masuk ke dalam bank. Otomatis di dalam bank tersebut ada yang namanya bunga bank. Gimana hukum syariatnya? Salah dan mereka benar-benar mendapatkan permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Tetapi kami memiliki sedikit gambaran untuk hal-hal bijak ya. Kebijakan di dalam Dewan Fatwa sering kami bantah. Ini dari kami pribadi ya, dari saya pribadi. Saya melihat bank ini sungguh menguntungkan umat Islam. Apa sebab? Ketika seseorang misalnya dia membutuhkan dana, membutuhkan dia dalam keadaan ekonomi yang terjepit, mereka ketika masuk ke bank dipersilahkan, motornya dijaga oleh satpam. Ketika dia masuk ruangannya AC, dilayani dengan tersenyum, dipersilahkan duduk, maka dihormati. Setelah dihormati, ketika tidak bisa membayar, diberikan solusi. Dan tidak ada ceritanya orang minjam uang di bank itu dirasani ya, no? Ada apa enggak kira-kira? Dirasani, dibuka aibnya, ada apa enggak? Tidak ada. Tetapi nyilek duit tombol ini dirasani bukan? Nah ini masalahnya di sini. Lalu siapa yang mempertanggungjawabkan ini? Minal aghniya, mereka orang-orang kaya yang mereka uangnya lebih-lebih, yang mereka pelit terhadap orang-orang miskin. Mereka nanti yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya uang puluhan triliun kadang-kadang umat Islam ini. Uangnya sampai puluhan triliun, tapi dipinjam untuk masalah umat Islam 5 miliar, 10 miliar. Waduh, tidak bisa. Ada uangnya puluhan triliun kadang-kadang. Tidak bisa, sulit. Maka ketika nanti dia diadili, mereka yang akan menanggung dosanya orang-orang yang meminjam uang di bank. Mereka yang nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di situ ini merupakan suatu masa degradasi, masa transisi yang luar biasa. Jadi umat Islam ini sudah tidak bisa bergerak lagi kecuali menggunakan bank. Mau gimana lagi sekarang? Karena sudah terjepit yang seperti ini. Maka yang mempertanggungjawabkan ini minal aghniya, orang-orang yang kaya,
yang mereka memiliki kelebihan uang, yang mereka tidak mau meminjamkan atau mereka tidak mau loyal kepada umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kalau kita mendengar seperti itu, rasanya kita nggak mau kaya. Kita kan semua kan kepingin kaya yang melimpah. Ada tidak yang kepingin miskin? Tidak ada. Semua kepingin kaya yang melimpah. Tapi kalau sudah melihat yang perilaku seperti ini, kita punya uang 1 miliar misalnya, kita punya uang 1 miliar, ada tetangga kita dalam keadaan melarat, nggak punya uang, sampai dia pinjam uang di rentenir, kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jar qoblal dar. Jadi apapun keadaan tetangga kita, wilayah kita, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan seperti itu, jika kita bertemu dengan seseorang lebih daripada 1 jam, lalu kita tidak ada pemberian nasihat kepada mereka, kumpul sama orang 1 jam, lalu orang tersebut berbuat maksiat, kita diam saja, maka kita termasuk orang-orang yang ikut campur dalam kemaksiatan tersebut. Berat dalam kita bersosial di masyarakat ini. Maka kita harus berperan aktif, kita harus berbuat baik, kita harus mencari solusi kebaikan-kebaikan untuk di masyarakat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Ya mereka, akhirnya. Alhamdulillah. Mithla akal riba wa syurbi kulli muskirin. Dan termasuk daripada maksiatnya perut itu adalah meminum segala sesuatu yang memabukkan. Wa akli maliyatin, naudzubillah min dzalik. Dan termasuk orang-orang yang memakan daripada harta anak-anak yatim. Wa kullu ma haramallahu alaihi minal makulat wal masrubat. Dan segala sesuatu bentuk yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makanan maupun dari minuman. Dan di sini dari makanan dan dari minuman ini bisa jadi itu bentuk zatnya yang haram, bisa jadi ketika dia ingin memperoleh atau cara mendapatkan harta tersebut. Ini yang akan sangat mempengaruhi daripada ketika seseorang mendidik daripada anak-anaknya. Ketika kita melihat dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW, sepupu daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau ini memiliki kuda yang sangat tangkas sekali kudanya, sampai bisa membelah pasukan-pasukan musuh, sehingga kuda tersebut mendapatkan pujian dari para sahabat yang lain. Di dalam satu peperangan, kuda ini lari tetapi membelot, diarahkan ke kiri, dia ke kanan, membelot sampai sekali membelot, nggak karu-karuan. Sampai akhirnya kuda ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tidak biasanya kuda ini menjadi membelot seperti ini. Biasanya ketika masuk dalam medan peperangan, seolah-olah kuda ini membantu para mujahidin, meringankan beban para mujahidin. Sangat mengerti mana lawan, mana kawan, ngerti kuda ini. Sampai kuda ini benar-benar membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika dalam peperangan ini, kuda ini membelot, aneh. Nggak biasanya dia seperti ini. Maka dikatakan, mana pemilik kuda? Fulan bin Fulan. Saya nggak bisa menyebutkan karena sini ada aibnya ya. Maka dikatakan Fulan bin Fulan tadi dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya, kuda yang kau miliki ini, ketika engkau memberikan nafkah kepada kuda tersebut, engkau memberikan nafkah yang subhat. Jadi ketika membeli makanan, secara tidak sengaja, sang pemilik kuda ini membeli makanan kuda dengan koin yang bengkok. Koin yang bengkok tadi ini, jika dibelikan makanan, nggak dapat sebanyak itu. Jadi karena koinnya bengkok, dia nggak jujur kepada, bukan tidak jujur, dia tidak teliti kepada sang penjual, maka membuat kuda tersebut psikologisnya berubah menjadi kuda yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi kuda, hewan yang nggak punya akal, jika salah menafkahi, maka menjadi kuda yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita memiliki putra? Lalu bagaimana ketika kita memiliki putri? Jangan salahkan ketika putra atau putri kita membelot kepada kita. Teliti bagaimana cara kita menafkahi daripada keluarga kita. Ini yang terpenting. Sebab dari nafkah tersebut akan timbul yang namanya energi, akan terbentuk yang namanya organ tubuh, akan terbentuk yang namanya urat saraf, pemikiran organ-organ yang lain. Jika organ tersebut terbuat dari makanan haram, terbuat dari makanan yang tidak diridhoi oleh Allah dari zat maupun dari cara mendapatkannya, mustahil daripada anak tersebut
bisa menjadi anak yang soleh. Gak mungkin. Kalau bahan bakunya, jika bahan pembuatannya orang tuanya soleh, orang tuanya sangat warok ini beliau sangat teliti, ini yang subhat, ini yang bukan, ini yang haram, ini yang jelas, ini yang tidak jelas. Kalau dulu para orang tua kita, cerita daripada mbah-mbah kita dulu, itu rezeki itu terbagi menjadi dua. Ada rezeki yang pakai keringat, ada rezeki yang nggak pakai keringat. Rezeki yang nggak pakai keringat ini rezeki maklaran biasanya. Maklaran mikir kok, tidak pakai kita mengeluarkan tenaga, tidak menggunakan keringat. Ini mereka pisahkan. Jika rezekinya rezeki yang sifatnya membuat keringat, dengan dia berusaha, dengan dia memikul, dengan mengeluarkan keringat dengan tenaga, maka itu yang diberikan nafkah kepada keluarganya. Tujuannya untuk apa? Agar keluarga tersebut, agar keturunannya bisa mujahadah. Mujahadah ini mereka bisa menekan hawa nafsunya, karena nafkah yang diberikan melalui nafkah yang butuh daripada tenaga berbeda. Karena mereka seperti itu. Ini di dalam kitab tidak ada menyebutkan yang seperti itu. Tetapi kalau kita mengambil hikmah, insya Allah pasti ada hikmahnya. Inilah daripada mereka orang-orang soleh, orang-orang tua kita terdahulu. Mereka benar-benar terteliti, benar-benar perhatian kepada makanan, terutama masalah yang masuk ke dalam perut. Dan yang masuk ke dalam perut tentunya akan menjadi energi dan akan membentuk daripada organ. Terlebih kita harus berhati-hati kepada orang-orang yang akan membuat keturunan. Karena yang membuat keturunan ini pasti akan terjadi, yaitu sperma. Kalau spermanya sperma itu terbentuk dari makanan yang kita makan, jika makanan yang kita makan ini memang benar-benar dari makanan yang haram, maka yang seluruh anggota tubuhnya terbuat dari sesuatu yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kita harus berhati-hati betul dengan permasalahan tentang masalah ketika kita ini mencari nafkah. Minal ma'kulat wal masyrubat, daripada yang diharamkan oleh Allah dari makanan maupun dari minuman. Waqad la'anallahu wa rusuluhu aklir riba. Dan sesungguhnya Allah ini tidak pernah melaknat sesuatu kecuali benar-benar melaknat orang pemakan riba, yaitu para rentenir. Wa kullu man 'ana 'ala aklihi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan melaknat daripada para pendukung orang-orang yang ada di rentenir tersebut. Para pendukungnya siapa itu? Mulai dari cleaning service, tukang parkir, satpam, sampai siapapun yang terlibat di dalam rentenir, terlibat di dalam untuk membuat bunga, maka mereka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man 'ana 'ala aklihi wa lana 'ala syarbil hamr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini melaknat bagi orang-orang yang membuat, baik orang yang membuat, baik itu agennya, baik itu pengepulnya, baik itu yang menjual stempelnya, atau orang-orang yang menunjukkan. Tahu tidak orang jodolan toa ini di Tuban? Sama nggak takut? Ini dia apa itu toaan misalnya. Orang mau beli toa atau mau beli arak, mana tempatnya? Mas, orang jual arak, orang jual toa itu di mana? Kalau kita memberikan, kita tahu tempatnya, kalau kita memberikan petunjuk, kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena semua, termasuk daripada orang-orang yang memberikan izin di tempat tersebut. Jadi kabeh kena ya. Alhamdulillah min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Pak Haji Uda, Pak Bupati, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghilangkan arak di kota Tuban. Alhamdulillah. Allah yutawil umrah ala syihah wal afiyah. Wa kullu man 'ana 'ala aklihi wa la'ana as-sarib al-khamr, termasuk orang-orang yang meminum minuman khamr. Ini satu paket, sudah tidak bisa dipisahkan antara petunjuk jalan si pembuat, lalu orang-orang yang fermentasinya atau yang memaking daripada atau orang-orang yang menuangkan atau orang yang segala macam yang terlibat di dalam situ, maka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man 'ana 'ala saribuha hatta bai'alaha, semua akan terkena, penjualnya, agennya, semua orang-orang yang akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di majelis yang mulia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar kita terhindar daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak cucu kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya diperinci oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, termasuk daripada kemaksiatan yang pertama ini adalah ma'asil lisan, maksiatnya lisan. Wa ma'asil lisan katsiratun aidon. Maksiatnya lisan ini sangat banyak jumlahnya. Kita akan memperinci insyaallah minggu depan karena sudah hisab. Kita akan perinci bagaimana definisi orang-orang ini yang maksiatnya lisan. Kadang sesuatu yang tidak kita sadari. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, beliau ini bersabda, cukup seseorang kafa bimar'i kadziban an yuhadditha bi kulli masami'. Kafa bimar'i kadziban an yuhadditha bi kulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta, cukup seseorang itu dikatakan pembohong jika dia menceritakan sesuatu yang tidak dia dengar atau lihat sendiri. Ini sudah dianggap pendusta, ya. Jadi ada seseorang misalnya di situ ada truk yang warnanya hijau di pinggir jalan. Ada truk warnanya hijau. Oh iya, diceritakan kepada kita, diceritakan kepada orang tersebut. Maka orang tersebut menceritakan kepada kita, di depan jalan tadi loh ada truk yang berwarna hijau. Orang tadi sudah dikatakan pendusta. Ini sudah dikatakan pembohong. Ini saking berbahayanya yang namanya lisan. Jadi sekarang ini kan musim, ya. Musim menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dia alami, yang tidak pernah dia lihat sendiri, tapi sudah bisa mengatakan. Ini lagi musim ini sekarang ini. Dan ini adalah lisan orang-orang munafik yang seperti itu. Jadi orang munafik, jika orang-orang yang di dalam hatinya ada dasar-dasar kemunafikan, dia itu sering menceritakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat sendiri. Tahu tidak kemarin itu ada cerita dari begini segala macam. Loh panjenengan kalau sendiri enggak bicara tonggo, ini sudah munafik ini. Makanya hati-hati dalam ketika kita ini untuk bercerita sesuatu, hati-hati betul. Ketika kita menceritakan sesuatu yang di situ sifatnya adalah perkara, tetapi jika di situ sifatnya ada satu hikmah, itu sunnah. Berbeda. Misalnya Nabi Muhammad menceritakan seperti ini, lalu kita menceritakan di dalam bab ini Nabi Muhammad juga seperti itu. Kita kan nggak pernah melihat sendiri. Tetapi jika itu kebaikan tidak masalah. Jadi di sini ada pemisah yang sangat lebar, dinding yang sangat tebal sekali. Yang dimaksud adalah satu perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi di situ ada kecelakaan, orangnya tabrakan begini, terus cerita lagi, di situ loh ada kecelakaan. Ini sudah pendusta ini, karena di dalam lisan ini banyak daripada peperangan. Yang membuat kita perang ini apa sih? Ya lisan. Yang membuat kita ini celaka ini apa? Lisan. Yang membuat perbedaan ini apa? Lisan. Yang membuat orang ini terbunuh segala macam ini apa? Lisan. Semuanya lisan. Lisan ini memang suatu lidah yang tak bertulang, ya. Organ yang tak bertulang. Ketokane lisan, tetapi lebih tajam daripada pedang, naudzubillah min dzalik, karena bisa merasuk di dalam pemikiran seseorang. Pokoknya yang bisa membuat peperangan, perang atau tidak, dari mana? Lisan. Tiba-tiba kita ngasih kode tangan tok misalnya, tangan diangkat. Apa lo apa mas sampean? Angkat tangan tok gini, tambah diguyu, gitu. Orang edane gitu mana? Kan begitu. Wah ini gak waras ini. Tapi kalau dia aja bilang, gimana? Perang. Jadi yang menentukan di dalam suatu perkara itu ya lisan semuanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man nasibihim wa bismillahir rahmanir rahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Masih ada 3 menit. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu 3 menit. Masalah riba. Iya. Apabila ada orang meminjam uang pakai kita, uang ini digunakan untuk kegiatan usaha. Kemudian kita menerima sebagian dari hasilnya. Apa sih maksudnya? Iya. Jadi riba ini sebetulnya riba ini adalah dari akad, ya. Kalau kita meminjam uang,
pinjam uang misalnya. Misal riba ini tidak harus meminta hasil. Jadi dalam suatu akad ketika orang itu riba, misal ada satu A meminjam uang kepada saya. Saya meminjam uang berapa? 1 juta. Ya, saya pinjami. Tapi nanti kalau keluar daripada rumah saya tolong tutupkan pintunya. Ini sudah riba ini. Karena apa? Dengan kita meminjamkan uang tersebut, kita meminta menutup daripada pintu tadi. Kalau masuk di dalam satu akad ini sudah menjadi riba ini. Makanya yang menentukan riba atau tidak ini adalah akad. Bagaimana kesepakatan bersama. Kesepakatan pertama, misalnya ada seseorang mengatakan, engkau pinjam uang kepada aku. Iya, silahkan, tidak apa-apa, sudah selesai. Jadi dalam akad yang lain dikatakan untuk pinjaman uang ini saya akan berikan engkau hasil, itu boleh. Jadi terjadi 2 akad. Tetapi dalam satu akad, engkau pinjam uang dariku, silahkan. Tetapi nanti engkau memberikan aku hasil sekian, ini namanya riba. Tetapi jika terjadi 2 akad, aku pinjam uang darimu, 1 juta. Kita sudah selesai sampai di situ. Di dalam akad yang lain mengatakan, dari uang ini nanti akan saya berikan engkau hasil, itu boleh. Jadi perbedaannya sangat tipis sekali daripada ketika seseorang itu akad. Makanya perbedaannya orang bersetubuh ini zina apa tidak, apa bedanya? Sama nikah atau tidak, ijab kabulnya tadi. Bedanya apa? Sama persis. Nggak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan cuma kabul itu nikah, buat taswijah, bebas, sudah selesai. Tetapi yang membedakan mereka yang bermaksiat, yaitu tadi. Akan tetapi di dalam bentuk bank konvensional ini banyak daripada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak dijalankan secara syariat. Maka timbullah daripada bank-bank syariat. Kalau bank syariat sekarang sudah mereka mengerti, mereka sering ikut training, mereka sering ikut seminar yang memahami tentang masalah ijab kabul di dalam peminjaman. Tetapi tidak ada satupun bank yang mereka bisa menghadapi solusi ketika eksekusi. Saya sering menghadapi daripada teman-teman yang mereka notaris, yang mereka membuat akte-akte tentang masalah bank. Itu kita sering sekali kita berdebat di perkuliahan kita. Itu tidak ada solusi memang. Jadi kalau mengatakan bank syariat, tapi bagaimana cara solusinya? Apakah sesuai syariat atau tidak eksekusinya? Tidak ada satupun. Jadi mulai dari bank manapun, bank muamalat pun, cara eksekusinya tetap tidak bisa sesuai persis dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena proses eksekusinya itu berbeda. Proses eksekusinya mereka ngambil, disita begitu aja. Tidak ada bagi hasil ataupun lebih, terserah daripada bank yang menentukan. Sedangkan di dalam seseorang ketika mengeksekusi atau mengambil daripada barang tersebut, itu harus kesepakatan bersama. Pada harga, pada masa mereka dijual. Ketika dijual ada solusi. Tetapi biasanya bank tidak mau mengambil di dalam resiko-resiko yang seperti itu. Jadi panjang lebar ketika ingin menjelaskan tentang masalah perbankan ini, perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.